Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menampilkan video praktikum analisa sensoris mengenai uji kesukaan ranking. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Kholila Qurrata Ayun, dan teman-teman saya. Halo, aku Anita. Halo, nama saya Livi. Halo, saya Mani. Halo, saya Rizky. Oke, langsung aja kita ke penjelasan yang pertama, yaitu penjelasan mengenai uji ranking dan juga transformasi data yang akan disampaikan oleh Rizky. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji ranking atau uji kesukaan. Uji ranking sendiri merupakan pengujian yang mana penulis diminta untuk mengemukakan pendapatnya mengenai kesukaan terhadap suatu produk yang akan diuji. Untuk panelisnya sendiri diusahakan dalam jumlah yang banyak dan belum terlatih. Dalam uji ranking atau uji kesukaan ini, panelis diminta untuk mengurutkan intensitas sifat yang akan dinilai dalam sampel yang diuji tanpa membandingkan dengan sampel standarnya. Selanjutnya, untuk bagian pembuatan borang dan penjelasan borang akan dijelaskan oleh Anita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai borang yang digunakan pada uji kesukaan ranking. Tujuan adanya borang ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesukaan panelis terhadap sampel yang diujikan. Di sini menggunakan 5 jenis sampel wafer coklat dengan merek yang berbeda. Ini merupakan tampilan borang uji kesukaan ranking. Pada borang ini terdapat komponen identitas panelis, instruksi, keterangan penilaian skor, tabel penilaian, dan komentar. Dapat dilihat pada borang ini, pada komponen identitas panelis terdapat beberapa data yang harus diisikan, meliputi nama, jenis sampel, tanggal pengujian, dan tanda tangan. Kemudian di bawahnya yaitu instruksi. Instruksi di sini berisi mengenai panduan untuk panelis dalam melakukan uji sensoris, sehingga panelis dapat dengan mudah melakukan pengujian hingga penilaian. Kemudian terdapat keterangan penilaian skor yang berisi kategori skala penilaian sehingga dapat memudahkan panelis dalam memberikan skor terhadap sampel yang diujikan. Nah, di sini panelis diminta untuk mengurutkan intensitas sampel berdasarkan tingkat kesukaan panelis sehingga masing-masing sampel memiliki skor yang berbeda. Di sini kami menggunakan 5 jenis wafer yang berbeda sehingga untuk skala penilaian terdapat nilai 1 hingga 5. Untuk 1 yaitu sangat suka, yang kedua yaitu suka, ketiga netral, keempat tidak suka, dan kelima sangat tidak suka. Selanjutnya yaitu ada tabel penilaian yang berisi kolom kode sampel dan kolom penilaian. Jadi, ketika penyajian sampel nanti, untuk masing-masing sampelnya terdapat kode yang berbeda-beda. Kemudian, panelis diminta memberikan nilai pada kolom penilaian sesuai dengan kode sampel masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu ada komentar. Komentar di sini panelis dapat menuliskan mengenai komentar tentang sampel, cara penyajian, ataupun alasan mengenai penilaian yang diberikan. Selanjutnya, untuk tahap preparasi sampel, penyajian, dan pengujian akan dijelaskan oleh Monica. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai preparasi sampel, penyajian sampel, serta tahap pelaksanaan uji kesukaan atau ranking ini. Uji kesukaan ranking ini bertujuan untuk mengetahui sampel mana yang paling disukai oleh panelis. Cara untuk mengetahuinya adalah dengan memberikan skala 1 untuk sampel yang sangat disukai hingga skala 5 untuk sampel yang sangat tidak disukai. Pada uji kali ini, kami menggunakan 5 sampel wafer coklat dengan merek yang berbeda. Kemudian uji dilakukan oleh 5 orang panelis. Tahap pertama adalah preparasi sampel. Sebelumnya, penguji memastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan dan agar sampel terhindar dari kontaminan. Setelah itu, dilakukan preparasi sampel terkait coding atau pemberian label di atas piring yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Selanjutnya adalah preparasi sampel di atas piring, di mana piring yang digunakan akan menggunakan bentuk yang seragam serta warna yang seragam pula agar tidak menimbulkan kesan bias bagi para panelis. Kemudian, piring tersebut telah ditempeli label dengan 3 angka random untuk mempresentasikan wafer yang akan digunakan untuk uji. Untuk wafer yang pertama adalah selamat dengan kode 283. Untuk wafer yang selanjutnya adalah nabati dengan nomor 905. Untuk sampel yang ketiga adalah wafer Tenggo dengan nomor 365. Wafer yang ketiga adalah wafer Coklatos dengan nomor 884. Serta yang terakhir adalah wafer Oreo
dengan nomor 347. Dapat dipastikan untuk bentuk dan ukuran kelima sampel diusahakan untuk seragam. Kemudian pada uji juga dilengkapi dengan air mineral sebagai penetral serta tisu secukupnya. Dan tidak lupa juga borang untuk uji kesukaan. Setelah tahap preparasi sampel selesai, kita akan menuju ke tahap penyajian sampel, di mana kelima sampel akan disajikan secara bersamaan. Dan tidak hanya sampel saja, tetapi juga disajikan air mineral, tisu, borang, dan alat tulis bagi para panelis. Penguji menjelaskan secara singkat isi borang terkait instruksi, serta cara penilaian pada sampel yang akan digunakan. Setelah para panelis paham dengan instruksi yang terkait, akan dilaksanakan uji, di mana uji tersebut akan ditampilkan pada video berikutnya. Saat pelaksanaan uji berlangsung, panelis diberi tempat yang berjarak supaya tidak berdiskusi satu sama lain. Kemudian dipersiapkan juga pencahayaan yang cukup. Tak lupa panelis mengisi identitas yang terdapat pada borang. Setelah itu, uji boleh dilakukan. Saat uji berlangsung, panelis akan mencicip satu sampel, kemudian menetralkannya dengan air mineral sebelum lanjut untuk sampel berikutnya. Panelis akan memberikan nilai yang berbeda pada kelima sampel dengan urutan skala 1 sangat suka hingga skala 5 adalah sangat tidak suka. Panelis menuliskan komentar terhadap sampel pada borang. Setelah seluruh rangkaian uji kesukaan telah selesai, panelis akan mengumpulkan borang. Setelah itu, panelis boleh meninggalkan ruang uji. Berikut beberapa data hasil uji kesukaan ranking oleh panelis. Sekian terkait penjelasan mengenai preparasi sampel, penyajian sampel, serta pelaksanaan uji. Untuk pengolahan data akan dilanjutkan oleh Livi. Setelah melakukan uji bersama panelis, saatnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu menganalisis data yang didapat. Pertama-tama, sebelum menganalisis menggunakan SPSS, yang harus kita lakukan adalah mengkonversi ranking yang sudah dituliskan oleh masing-masing panelis kepada 5 sampel yang sudah terkodifikasi menjadi angka yang ada di tabel Fisher-Yates. Tabel Fisher-Yates disajikan seperti pada berikut ini. Pada tabel ini disajikan banyak sekali pilihan. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dan di sini ada konversinya. Nah, bagaimana cara mengkonversi tabel dari ranking yang sudah dituliskan oleh panelis menjadi angka yang ada di tabel Fisher-Yates? Hal ini dilakukan menyesuaikan dengan jumlah kriteria yang sudah ditetapkan oleh panel leader sebelumnya. Di sini kami menggunakan 5 kriteria. Yang pertama, sangat suka, yang kedua suka, yang ketiga netral, yang keempat tidak suka, dan yang terakhir sangat tidak suka. Oleh karena itu ada 5 jenis kriteria yang kami gunakan di sini sebagai penilaian yang akan ditulis oleh panelisnya dari ranking 1 hingga ranking 5. Oleh karena itu, tabel Fisher-Yates yang digunakan adalah sejumlah 5. Dari tabel Fisher-Yates yang ada di sini, 5 itu dikonversikan masing-masingnya dari ranking 1 menjadi 1,16, ranking 2 dikonversi menjadi 0,5, ranking 3 dikonversi menjadi 0, ranking 4 dikonversi menjadi minus 0,5, dan ranking 5 dikonversi menjadi minus 1,16. Selanjutnya, hasil konversi tersebut dimasukkan kepada SPSS. Namun untuk memudahkan, dilakukan juga pentabulasian data yang bisa dilakukan di Excel atau di Word. Tabulasi ini ditunjukkan seperti pada yang berikut ini. Setelah melakukan konversi, hal yang selanjutnya dilakukan adalah menginputnya ke dalam software yaitu SPSS. Hal ini disajikan seperti tampilan berikut. Ada 2 variabel yaitu sampel dan kesukaan. Setiap sampel dimasukkan kode sejumlah 25 sesuai dengan masing-masing wafer coklat yang sudah disajikan kepada panelis. Sementara kolom kesukaan diisi dengan hasil konversi sesuai yang ada di tabel tabulasi sebelumnya. Setelah itu, data ini dianalisis menggunakan one-way ANOVA
dan dilanjutkan dengan uji lanjut DMRT. Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu one-way ANOVA dapat digunakan melalui fitur Analyze, lalu Compare Means, dan one-way ANOVA. Selanjutnya digunakan klik post hoc dan DMRT, lalu memasukkan data sesuai variabelnya yang sudah ditentukan dan continue sehingga hasil dapat diakses. Sekian penjelasan mengenai uji kesukaan ranking dari kelompok kami. Apabila banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya memudahkan teman-teman semua untuk memahami terkait uji kesukaan ranking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.